Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube Bukaholic Body. Kali ini aku sama temanku, siapa namanya? Aku Vero. Vero siapa? Veronica Novita. Penny. Oke. Penny. Jadi aku kenal Vero dari mana, Ver? Kita kuliah bareng. Kita kuliah di salah satu universitas negeri, fakultas pendidikan juga. Kemudian kita satu kos ya, ternyata meskipun kita beda program studi tapi kita satu kos. Jadi ya itu yang buat kita dekat. Selain itu karena mungkin kita nyambung ya, Lik, ya, obrolannya kita sama-sama kayak suka sesuatu yang emang humor, jadi ya kita lebih nyambung gitu dibanding sama teman-teman kos yang lain. Vero lulusan apa, Ver? Oh iya, aku lulusan pendidikan bahasa Inggris. Kalau aku pendidikan bahasa Indonesia tuh. dan sastra. Jadi hari ini kita mau bikin konten pertama kalinya bersama kan, Ver? Iya, benar. Konten tentang buku yang paling berkesan, yang paling diingat lah sejauh ini selama membaca buku. Terus ceritain dulu, suka baca buku dari kapan? Atau gara-gara apa? Aku suka baca buku sebenarnya dari kecil ya. Jadi tuh orang tua aku tuh ini mereka suka langganan Bobo. Gitu, majalah Bobo. Benar. Jadi dulu kayaknya hype banget kan, meskipun ekonomi mungkin nggak begitu bagus, tapi saat itu orang tua aku tuh mengusahakan tuh buat beli majalah Bobo. Nah, sekarang tuh mungkin tokonya udah tutup ya karena berkurang kan peminat buat baca. Apa ensiklopedia kan? Apa tuh gedungnya sekarang udah tutup? Iya, kayaknya di dekat situ deh, di dekat dulu namanya Odiva, penyewaan kaset. Mungkin yang relate tuh kayak kita, anak-anak tahun 2000-an. Kalau udah 2010 ke atas dia nggak tahu kalau kaset itu bisa dipinjam gitu ya. Nah, jadi di situ aku beli buku gitu ya. Jadi dulu majalah Bobo di situ sama orang tua. Terus kemudian berlanjut sih sejak SD, suka banget sama hal-hal sains gitu. Meskipun ujung-ujungnya baiknya kita masuk di pendidikan. Nah, kalau aku dulu nggak suka membaca, aku sukanya menulis. Oh iya. Terus lama-lama suka nulis Wattpad. Oh iya, akhirnya mulai benar. membaca. Iya. Jadi itu awal mulanya ya. Iya. Sekarang Vero duluan, dia memperkenalkan buku pertama yang paling diingat atau yang paling berkesan selama Vero menjadi seorang pembaca. Oke. Pertama apa, Vero? Karena sebenarnya Ini ada bukunya di sini ya. iya benar, di sini. Jadi tuh ada dua buku yang aku pilih. Buku pertamanya tuh adalah Eleanor Oliphant Is Completely Fine. Itu dari Bahasa Indonesianya apa karyanya tuh? Gail Honeyman. Jadi Eleanor Oliphant bener-bener baik-baik aja, kayak totally fine gitu. Oh, nama orang ya? Iya, jadi Eleanor Oliphant tuh judul buku sekaligus juga dia protagonis di dalam bukunya itu. Nah, ceritanya gitu ya. Oke, cerita singkatnya itu penulisnya siapa? Gail Honeyman. Terus Honeyman terbitan nggak sih? tahun? Aku lupa, kayaknya ini 2000. Aku beli 2017 ya. Mungkin di bawah masih itu deh. kuliah Iya, berarti. masih kuliah. Mungkin di bawah itu deh. Oke. Benar gitu. Ceritanya tentang Eleanor Oliphant. Jadi Eleanor Oliphant ini adalah penderita kayak keterbelakangan mental gitu loh, Li. Kayak kita tuh nggak sadar, kayak umpama nih misalnya kayak OCD atau apa gitu ya, yang memang dia itu sangat-sangat suka keteraturan. Jadi dia itu sangat amat suka keteraturan, guys. Jadi kayak harus dari jam sekian sampai jam sekian dia tuh bekerja. Bener. Strict sekali ya. Pokoknya strict banget sama peraturan itu. Kalau ada yang nggak sesuai, dia justru malah kayak ih kenapa ya kok nggak sesuai, dia tuh malah frustasi sendiri gitu. Nah, hal ini tuh karena disebabkan sebenarnya karena gangguan mental. Dia pengen semuanya tuh baik-baik aja gitu, jangan sampai ada yang melenceng dari dia gitu, maksudnya dari kesehariannya, dari monotonnya dia. Nah, itu ada penyakitnya nggak sih? iya, itu ada penyakitnya deh. Nah, terus kemudian berakhir dia berujung ketemu sama temen kantornya nih, sedivisi dia, namanya tuh Raymond. Nah, Raymond itu romance. Iya, romance. Mungkin kayak slightly romance gitu. Jadi kayak Raymond ini mungkin dia punya intensi untuk romance gitu ya sama si Eleanor ini, tapi lebih ke konflik dia sama si Raymond. Raymond ini jorok, kotor, bertolak belakang banget nih sama si Eleanor kan. Jadi gimana caranya nih si Eleanor Oliphant sama Raymond ini, antara si putih dan si hitam ini saling adaptasi lah gitu. Di tempat kerja berarti? Iya, benar di tempat kerja, benar. Berarti kalau office romance berarti nanti? Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke, terus ini bukunya dalam bahasa apa, Inggris? Iya, dalam bahasa Inggris, benar, dalam bahasa Inggris. Kuat banget ya guys baca bahasa Inggris. Waktu dulu masih rajin. Aku belum pernah baca ini loh. Oh iya, bener ya? Kalau dulu waktu masih, itu berarti 17 tahun ya, masih agak semangat. Sekarang udah 25 tuh rasanya udah kayak sakit maunya gitu. Baca yang bahasa Indonesia aja ya. Bener, setuju. Ini
yang kamu suka dari buku ini apa? Iya, karena biar dia- orang-orang ini baca juga. Iya, karena guys, teman-teman semuanya, apa paling aku suka adalah menggambarkan diri aku. Aku tuh paling suka sama hal-hal monoton justru. Lid. Aku tuh paling suka kayak keteraturan. diulang-ulang. Oh bener, yang diulang-ulang, kayak dari jam 6 pagi sampai jam setengah 8 aku harus sudah siap bekalku. Jam 8 sampai jam 5 aku harus sudah selesai kerja. Kemudian setelah itu aku harus ngapain. Seminggu Berarti sekali. relate sama- Bener. Seminggu sekali aku harus ngepel. Kalau aku nggak ngepel aku stres banget gitu, kayak aduh, minggu depan ini pasti kotor nih. Padahal kan belum tentu gitu. Ternyata dari sini aku belajar bahwa nggak semua monoton itu bagus gitu. Kadang-kadang memang kita harus apa ya, mengimbangi, kayak make a step supaya bisa melakukan hal-hal yang Bervariasi. bervariasi. Bener, setuju. Ini seru ya? Ih, seru Ini banget. Kalau kamu rating berapa? Dari Hmm. 5 bintang kira-kira berapa saat 5 bintang. Kalau buat aku pribadi ini mungkin 4,5. Kenapa 4,5? Dia Limanya bakal kenapa tuh? sempurna kalau misalnya jalan ceritanya nggak apa ya, namanya juga monoton ya si Alianur ini. Jadi diulang-ulang. monoton, iya Repetitif. monoton banget, repetitif banget gitu. Tapi sangat berkesan, paling kamu ingat. Bener, ya, bener, sejauh setuju. ini. Dari 2017 loh. Iya, dari Masih ingat 2017, ceritanya. iya benar. Oke. Jadi kamu rekomendasikan atau tidak untuk orang lain? Iya, kalau kalian harus baca buku yang ini karena menurut aku Banyak banyak banget. Kadang-kadang ya orang yang dengan keterbelakangan mental, bukan keterbelakangan mental, maksudnya ada gangguan mental gitu ya. Misalnya kayak anxiety gitu-gitu, sekarang tuh mereka tuh harus nyoba buat melakukan sesuatu yang baru. Dia harus kayak ibarat kata nih, kalau misalnya mereka sering tidur karena nggak sanggup sama melakukan hal-hal yang berat, setidaknya at least mandi dulu deh atau gosok gigi dulu deh, berani melakukan hal-hal di luar yang kebiasaan mereka gitu sih. of the day. Lalu Sekarang aku- masuk ke buku pertama yang aku iya, kamu paling gimana nih? ingat. Aku paling ingat ini sih bukunya Guillermo del Toro, Fat Chuck Hogan. Ini buku genrenya horor, thriller. Judulnya apa ini? The Strain. The Strain. Ini jadi tentang vampir. Oh, BTW ini Guillermo ini del Toro. bukan orang Inggris ya, tapi orang Spanyol mungkin ya. Iya kayaknya. Aku nggak tahu dia Spanyol atau apa, yang pasti bukan orang Inggris. Iya, tapi Dan dia berarti ini sutradara Oh iya, film. Kamu oke, tahu oke. filmnya ini The Pan's Labyrinth, apa? Belum pernah sih. The Shape of Water. Belum. Mama nggak mungkin nggak pernah nonton dong. Oh iya, Mama. horor. Iya, horor. Oh iya, Nah, ini iya. penciptanya. Oh, oke. Aku baru tahu. Guillermo del Toro. Kalau Chuck Hogan? Aku Chuck Hogan kurang tahu sih, aku soalnya ngefansnya lumayannya sama Guillermo del Toro. Oh iya, oke. Buku fisik pertama yang aku beli. Oh iya. Makanya aku jadi suka membaca karena ini aku belinya obral pas itu di Shopee. Terus gara-gara baca buku ini fisik, buku pertama yang aku baca ya, jadi aku gemar membaca buku fisik setelah baca buku ini. Makanya aku paling ingat ini karena dia yang membuat aku suka membaca buku cetak. Oh, tapi BTW dia penerbitnya siapa sih nih? Penerbitnya Dari Gramedia atau? Alex Media Computindo. Oh, oke. Ini kayaknya terbitan tahun 2009. Oh, Terus wow. sudah ada film seriesnya. Oh, oke. Dari buku sekecil ini dapat Ini series. trilogi, Trilogi. series. Terus aku udah baca semua triloginya kan, 3. Dulu sempat nonton seriesnya tapi kayak baru berapa episode berhenti karena Berarti ini yang pertama The Strain, yang kedua? The Fall, yang ketiga The Night Eternal. Oke. Jadi ini tentang, aku nggak lupa namanya, kayaknya Oke. yang berusaha menyelamatkan umat manusia dari serangan vampir gitulah intinya. Oke. Jadi ini genrenya horor. Intinya kayak gitu aja sih ceritanya. Cuma Oh. seru aja, bawa alurnya itu bagus. Kenapa sih Ep itu mau nyelamatin manusia dari vampir? Emang nggak bisa berdampingan nih antara manusia sama vampir? Karena vampirnya bukan vampir yang baik guys, ini vampirnya vampir yang jahat. Jadi berusaha menguasai bumi. Jadi kayak lama-lama mereka membuat pasukannya sendiri gitulah. Oh, berarti beda sama kayak Twilight ya? Kalau Ya kalau Twilight Twilight kan romance. romance banget dan Kalau ini bukan romance. mereka bisa Dia hidup bunuh-bunuh, berdampingan. nggak Oh, bisa. oke. Soalnya dia kayak emang mau ngambil tempatnya Manusia. memusnahkan manusia lah, karena dia mengambil tempatnya manusia kan. Oh, oke. Seru sih Seru kalau ya. orang yang suka baca kayak thriller, pasti suka buku Ya, ini sih. ini cocok untuk orang yang suka baca thriller memang sama Iya. horor. Setuju. Tapi sih. jangan mengharapkannya kayak Twilight karena nggak ada romansnya di dalam sini. Kalaupun ada paling kayak cuma bumbu-bumbu aja Oh, sedikit. oke. Berarti benar-benar the life of Ep justru ya, kayak mana Iya. hidupnya Ep. Setelah ada serangan vampir itu. Kalau menurut kamu vampirnya dari mana sih kok bisa ada muncul gitu? Ini tuh panjang tahu, ada kayak dari tahun berapa gitu, dari zaman Sodom dan apa gitu. Oke. Panjang, jadi aku sudah tidak ingat juga ceritanya. Tapi aku kalau ditanya buku paling berkesan, ini buku paling berkesan karena
rata-rata aku kalau baca buku udah lupa guys. Ah iya benar-benar. Dan lagi dia juga ada trilogi kan, jadi nggak jadi begitu panjang. jauh. Benar-benar setuju. Ini cuma buku pertamanya yang aku kasih 4, berapa gitu, sisanya kayak 5 semua, 5/5. Kenapa? Karena cerita kedua dan ketiga lebih seru. Lebih seru ya? Perkembangannya, karena sudah mulai masuk ke eranya kayak semua listrik mati kayak gitu-gitu. Jadi kehidupannya lebih keras perjuangannya. Okay. Kalau di pertama masih agak bahagia menurut Oke. Gimana sih? Maksudnya kan ini 2 penulis ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya 1 penulis itu kita kan bisa kayak tahu nih ini gaya penulisnya si ini Siapa? banget gitu. Kalau misalnya ini deh 2 penulis, berpengaruh nggak sih? harusnya sih berpengaruh, tapi aku belum pernah baca yang lain karena kayaknya si Guillermo del Toro ini jarang terbitkan buku. Ya karena dia Satu-satunya yang kayak available buat di Indonesia cuma ini. Oke. Buku-buku lainnya kayak nggak ada yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Berarti kita harus buat request nih ke penerbit yang ini buat tolong Terjemahkan diberitakan hanya Guillermo del Toro ya. please. Oke Terus deh. kayak itu buku pertama, buku keduanya Vero. Wait, berarti bintang Yang pertama nih 4,5. Oh, oke, 4,5/5, tapi sisanya yang The Fall sama The Night Eternal 5/5. 5. Jadi sangat direkomendasikan untuk orang yang suka horor. Horror thriller ya. Oke deh, lanjut. Sekarang lanjut buku kedua dari Vero. Buku kedua itu baru Ini banget. buku yang aku pernah pinjam dari Vero. Iya, bener, Terus aku bener. jadi suka gara-gara Vero. Benar. Jadi buku ini tuh judulnya Renegades. Buku ini tuh karyanya Meyers ya. Marissa Meyers. Jadi Marissa Meyers ini terkenal banget Marissa Meyers itu, teman-teman. Renegades ini juga merupakan sama nih kayak The Strain. Trilogi, Jadi ya? baru 1 buku ya, selain trilogi, dan baru 1 buku yang Diterjemahkan. betul Bahasa banget di bahasa Indonesia. Nah, cerita tuh kurang lebih gini. Lika juga sudah baca sih, tapi ya itu aku udah ingat guys. Oh iya ya. Jadi Makanya aku bilang suka gampang banget, lupa. aku suka banget karena aku tuh tipikal orang yang suka sama genre-genre kayak gini. Jadi ini tuh Ini teman-teman, fantasi. iya fantasi. Jadi science fiction lah. Fantasinya justru lebih ke science fiction, di mana tokoh utamanya yang bernama Supernova. Bukan Supernova tapi Nova. Ya, itu ketemu sama Adriana. Nova ini Oh iya, itu masih ada. iya kan? Nova ini tuh ceritanya dia tuh si yang buruk gitu loh, apa sih namanya, dia di anarkis. Jadi kelompok anarkis, jadi ada geng namanya itu geng anarkis, di mana dia pemberontak tuh Lik. Sedangkan ada gengnya si Adrian nih, yang mana dia tuh geng yang ibarat kata pembela yang bener. Kalau kita nonton film, dia tuh kayak ibarat kata di Avengers, iya superhero. Nah, kenapa sih kira-kira Nova ini bisa sampai jadi kayak anarkis gitu ya, atau anti superhero banget? Karena waktu dulu dia punya pengalaman yang buruk. Waktu orang tuanya itu kena musibah, ini malah superhero yang kita damba-dambakan untuk datang tuh nggak ada gitu loh. Jadi dia kayak bodo amat lah sama superhero gitu. Jadi ini bagus sih buat kayak membangkang. Nah, genre ini juga teman-teman bisa bisa temukan di film-film kayak contohnya Hunger Games, Divergent, ya survival games gitu. Jadi dan juga kayak anti pemerintah gitu loh, dan itu aku suka. Jadi Divergent juga anti pemerintah lah kira-kira gitu ya. Juga Hunger Games juga kan anti pemerintah, anti kapital. Setema gitu ya. Iya, setema. Bener. Ini buku pertama. Jadi kalau misalnya buku kedua dan ketiga sangat-sangat dinantikan banget untuk diterjemahkan sih. Ya ini gara-gara Vero rekomendasikan kan aku kasih 5/5 juga. Iya, Cuma iya. ceritanya udah agak lupa, aku ingat plot twistnya aja sih, masih ingat plot twistnya. Ini kan ada plot twistnya. Iya, ada plot twistnya. Tapi jangan ketawa. Oh iya, ada plot benar twistnya. ada. Ada plot twistnya. Terus karena aku suka kayaknya pasti 5/5, jadi aku beli pas di penerbit Haru ada Obral ya. Jadi ini kan pertama tuh Renegades ya. Yang kedua itu judulnya Alchemist. Iya, Alchemist kalau nggak salah. Terus yang ketiga Supernova. Nah, aku curiganya Supernova di sini tuh dia jadi yang menguasai dunia. Curiga ya. Kan kita belum baca. Belum baca. Nanti kalau teman-teman yang sudah baca atau ada link lah ya kira-kira yang ada bahasa Indonesianya, boleh share di komen. Oke, jadi ini kelebihan ceritanya apa menurut Vero? Yang ini ya Renegades Iya, ya. Renegades. Itu yang aku suka kali karena aku suka banget sama film-film anti pemerintah. anti pemerintah gitu. Genre yang kayak ini ada sesuatu yang nggak benar. Mungkin saat kita hidup ya teman-teman, kayak hitam putih, baik jahat dan jahat. Nah, di sini si Nova ini ada di titik abu-abu, nggak baik juga, nggak jahat juga gitu. Nah, titik abu-abu itu yang sebenarnya kita harus belajar sih. Kita nggak boleh ngeliat satu masalah atau satu kondisi Dari kayak satu perspektif. kayak ini jahat, ini baik, ini buruk, ini benar. Harus di titik abu-abu gitu. Ada benar, ada baiknya juga gitu sih. Ada
bener ada buruknya. Buruknya iya. Ya oke. Ratingnya berapa Vero kemarin? 5,5 lah, bagus Tapi banget. Vero nggak punya Goodreads ya? Iya, aku nggak punya Oh, Goodreads. jadi, tapi ini menurut Vero 5/5. Iya, 5/5. gitu. Setuju. Iya. Kalau kamu gimana? Renegades 5/5 juga aku kasih, kan gara-gara Vero pinjamkan ini aku jadi kayak Iya. kayak beli juga bukunya. Iya. Gara-gara bagus. Jadi kayak ini dikasih temenku. Oh, hadiah apa? Ceritain. Oh iya, jadi PDKT gitu kan dia. Oh, Buku. aku tahu kira cewek. Cowok, dia tuh dari namanya Vika, dia orang Bali, dia Jangan sampai Vika nonton ya. nggak apa-apa juga, karena bersyukur kan kita jadi bisa tahu dari Oh ya, belum kirim fotonya dulu tuh ya. setuju. Oh, Nah itulah. mau dikasih PDKT-annya guys. Iya, tapi bermanfaat gitu. Kalau misalnya kita PDKT harus Kasih buku. bermanfaat. Apa uang? Oke, ini ya aku Kamu buku gimana? yang selanjutnya The Midnight Library. Vero aja udah baca. Iya benar. Jadi kami saling pinjam-pinjaman buku aja guys. Ini bukuku, terus Vero juga pernah baca buku ini. Iya. The Midnight Library. Kamu Aku suka gimana? aja karena menurut aku relate sih yang permasalahannya si siapa pemeran utamanya? Nora Sid. Iya, Nora Sid. Nora Sid. Karena Nora Sid ini kayak diambang depresi gitu karena Iya. habis kucingnya meninggal, terus pekerjaannya Iya, betul. kayaknya pekerjaannya dipecat atau gimana ya? Bukan dipecat, ternyata dia punya pesaing. Kan dia Ah. kita jadi apa sih? Present Bahkan lebih ingat dia nggak sih? Aku emang nggak bisa ingat detail kecil. Oh iya. Tapi aku ingat secara garis besarnya. Dia tuh pokoknya pencari berita deh kalau nggak salah tuh. Dia tuh terus pencari- ada pesaingnya gitu. Iya, bener. Aku ingatnya pokoknya kucingnya meninggal, terus itu kayak titik akhirnya kayak Iya, dia kesabarannya habis gitu ya. Bener. Kayak dia merasa udah diambang batas, jadi dia minum pil Iya. sampai akhirnya dia masuk ke kalau Midnight kita bilang Library. iya Midnight Library di masa-masa komanya kayak Iya masuk koma. masa komanya. Midnight Library itu di dalam perpustakaan kamu bisa ngambil buku-buku yang kasih lihat kamu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di kehidupanmu. Misalnya apa ya, dia dulu sempat nolak orang kayaknya. Iya, Terus dia sempat batal nikah. Jadi kamu kalau buka buku itu kamu dilihatkan kehidupanmu, misalnya kamu nggak nolak pernikahan itu, gimana pernikahanmu nanti. Terus ternyata setiap kemungkinan yang dia ambil itu ujung-ujungnya juga nggak sesuai harapannya dia gitu. Iya. Nah, ini ada quotes yang aku ingat banget. Jadi kayak setiap pilihan besar dalam hidupmu itu terjadi karena pilihan-pilihan kecil yang kamu buat. Nah, jadi setiap step menuju ya. Itu Iya. katanya di Instagram apa? Break by break. Bata demi bata mengantarkan kamu kepada sebuah reels yang nggak mau kamu nonton. Ya kan? Oke. Jadi gitu sih inti ceritanya. Ini seru banget, seru Dan bagus. kamu nangis nggak pas baca ini? Aku nangis soalnya bacanya. Aku lebih ke penasaran sih selanjutnya apa Apa yang terjadi? Iya, karena jujur ya di sini Nora Sid sangat-sangat gak bersyukur. Makanya aku pernah baca komennya orang yang bilang kalau Nora Sid ini kayak anak remaja gitu. Maksudnya dia Setuju. kayak jalan pikirnya belum matang. Terus setelah pikir-pikir iya juga ya. Dia kayak gak bersyukur gitu loh temen-temen. Jadi Dengan kayak dengan apapun gitu ya yang ada di situ, kayak apa marah, ada kejadian yang ini marah, ada yang kayak come on, namanya juga live gitu. Kalau nggak ada susahnya kamu, ya kamu nggak ngerti rasain senengnya gimana gitu loh. Jadi kayak aneh aja sih. Iya, jadi itu karena menurut aku relate sih. Iya. Tadinya permasalahan hidupnya Nora Nora Sid. Sid. BTW ya aku tuh kayak mikir kan kayak konspirasi teori aja. Jadi Apa tuh? Sid itu kan kalau di bahasa Inggris tuh Biji. Iya kan. Nah, Biji kehidupan. Iya, menurutku dia tuh mencari biji-biji kehidupan. Jadi dia umpama nih, dia Aku nggak pengen kepikiran sampai sekarang. Iya. Aku kira jangan-jangan nih kenapa namanya Nora Sid? Karena ya itu tadi biji, dia tuh berubah menjadi biji gitu. Nah, nanti bunganya tuh apa, tanamannya apa, itu hasilnya apa tergantung dari yang dia pilih. Kehidupan yang dia pilih. Masuk akal, gitu. bisa juga Bisa sih. Nora aku Itu nggak tahu bahasa apa ya. berarti sangat filosofis ya. Sampai namanya juga ada artinya. Kayaknya ini bagus banget. Ini apa sih pengarangnya ini? Matt Haig. Terus Matt Haig ini biasanya jarang dia buat kayak buku fiksi, biasanya dia non fiksi ternyata. Oh ya, judulnya apa contohnya? Contohnya The Reason to Stay Alive, alasan Oh, untuk tetap hidup. Tapi aku belum baca juga sih, baru kayak berapa halaman. Oh iya. Intinya katanya orang-orang dia jarang buat fiksi, makanya komentarnya kayak mix gitu. Iya, bener. Ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget. Iya, sama tapi BTW ya, karena buku ini juga dari buku ini deh, buku Midnight Library ini itu juga dia menambahkan hal-hal yang memang
non fiksi kayak misalnya Beruang Putih, ingat nggak? Nggak Dia itu ingat, hampir sudah. mau meninggal karena dia terkam beruang putih. Ternyata siapa nih Matt Haig ini bener-bener research tuh kenapa sih, gimana caranya kalau kita ketemu beruang putih. Tapi Apa kita yang harus harus kita iya, lakukan? karena dia itu takut sama keributan. Jadi kalau misalnya dia udah Ketemu. hampir di lokasi tuh udah hampir diterkam tuh ya, karena apalagi tinggi gitu kan, udah hampir diterkam, dia teriak terus. Jadi untuk Bener, jadi memang ada itu apa sih misalnya Research-nya. faktanya, iya researchnya bener dan makanya dia keren. orang non fiksi banget sih Iya, harusnya. betul. Makanya banyak yang nggak suka karena merasa kayak mending kamu stick untuk nulis non fiksi aja, nggak usah nulis fiksi. Iya, Tapi padahal aku suka banget sih. iya bagus teman-teman ini. Kamu ratingnya berapa kalau kemarin? Kalau ini aku suka banget, mungkin 4,5/5 karena itu tadi Nora Siti terlalu nggak Remaja punya banget pikirannya. iya nggak punya pendirian, juga terlalu apa ya, klisenya tuh karena dia lebih ke cinta gitu loh, romance iya. sih, daripada dia menemukan arti hidupnya sendiri gitu. Nah, Tapi lupa loh endingnya ini apa. aku juga nggak begitu ingat sih teman-teman. Tapi aku ingat apa sih rating 5/5 karena di momen saat aku baca itu kayak membekas sekali. Iya, tapi kamu juga nggak ingat Ingat, gimana ya. membekas. Tapi aku memorinya pelupa sebenarnya. Oke. Kalau aku ingat secara garis besar itu sudah berarti aku udah bagus banget. Kalau aku ingat secara garis besarnya guys. Oke. Karena kalau memang nggak bagus aku nggak bakal ingat sama sekali. Oh, oke. Oke, jadi ini 4 buku, 2 buku dari Vero dan 2 buku dari Lika yang paling membekas di ingatan ya. Walaupun detailnya sebenarnya udah lupa Udah lupa, juga. iya. Kalau lihat memang pengingat guys. Anaknya. Enggak, tapi bukan mengingat ya teman-teman, karena buku yang aku baca sedikit lebih kamu justru lebih banyak Lik, mungkin karena banyaknya bukumu jadi kamu agak Tapi sebenarnya aku juga nggak banyak banget. Otak aku sudah mulai nyapu. Kalau aku aja. sudah kayak berhasil nyapu nih supaya kamu bagus. Oke, jadi itu ya pembahasan tentang buku paling berkesan Iya, benar. versi Vero dan Lika. Kira-kira kedepannya Ver, buku apa yang paling pengen kamu baca? Tak belum kesampaian. Belum kesampai itu karena uang ya pastinya. Hemat. Yang paling aku bukan hemat sih, lebih kayak mikir-mikir gitu. Kira-kira worth it nggak ya beli buku ini? Tapi kayaknya worth it banget, judulnya Educated. Kayaknya kita pernah lihat ya di Gramet. Educated yang gambar pensil. Pensil ya? ya, itu aku suka banget karena kita iya non fiksi itu karena itu tadi arah kita dari pendidikan gitu ya, aku pengen banget apa sih Educated itu gitu, sama satu lagi The Outliers kalau nggak salah. Apa? The Outliers dulu Apa, ada non-fiksi juga? iya non fiksi juga, itu ada dari Twitter, dia ngasih rekomendasi itu sih, kayaknya bagus juga sih. Kalau aku, Kalau kamu apa? jadi kamu alasan pengen baca itu tadi dulu apa? Penasaran. Karena penasaran. Karena lihat dari Twitter. Iya gitu. nggak dari Twitter. Kalau aku sama juga sih karena penasaran juga karena udah bertebaran di mana-mana orang reviewnya. Apa tuh? Ini the things you can see only when you slow down. Jadi Jadi cara kita memperlambat diri di dunia yang sibuk ini ya, di dunia yang serba cepat. Iya, setuju. Bahkan ya Lika, aku sekarang jadi oversharing. Jadi Apa? tuh kayak kita tuh gini, kayak kamu nonton gak sih kayak TikTok misalnya, Instagram Reels ya sekarang, terus juga YouTube, sekarang ada YouTube Shorts. Kita tuh bener-bener time apa sih attention span kita kadang cuma 10 detik, kalau ngerasa udah bosen, udah langsung scroll gitu. Nah, menurutku tuh bagus sih buat dibaca sama teman-teman yang mungkin lagi kayak semakin kita kayak scroll makin banyak kayak overstimulate gitu loh, over information yang kita dapat terima gitu. Justru harusnya kita pelan-pelan satu-satu gitu sih harusnya. Iya, aku juga penasaran sih. The things you can see only when you slow down. Iya betul. Iya benar, apalagi kita buru-buru. Kayaknya aku sama Dika tuh bertolak belakang. Kamu lebih yang kayak bener Lebih slow, santai, santai. ya. Aku yang buru-buru harus tek. Nah, Dika tuh santai banget gitu. Tapi tetap juga bisa nyambung. Iya, Justru tetap. karena Betul. beda malah nyambung. Malah nyambung. Kalau misalnya kamu juga tek, aku juga udah class dah. Bye. Ya jadi itu aku buku pertama, buku kedua yang mau aku baca ini Apa? George Orwell yang pengen kamu baca juga. Judulnya? Animal Farm. Oh iya. Iya, bener-bener. Negeri Binatang. Negeri Binatang. Karena katanya itu fabel tapi sebenarnya tentang politik, ya kan? Iya benar itu kita harus baca sih. Dan kalau nggak salah tuh yang aku kasih tahu kami ya, karena kalau di Gramedia gitu ada, atau di Gramedia tuh di mana gitu ada beberapa yang justru ngasih bundle, jadi selain Animal Farm kita bisa dapat buku-buku lain. Jadi lebih hemat ya. Iya benar. Nah, itu. in this economy lebih hemat. Berarti kamu juga pengen baca itu? pengen banget. Sebenarnya aku udah ada bukunya, jadi kan kita bisa nonton. Oh, iya, saling oke. ganti-gantian guys. Dan ini hari ini sebenarnya aku kembalikan bukunya Vero, Haruki Murakami. Oh iya, yang Haruki sering Murakami. muncul di dalam video itu bukunya Vero, Haruki Murakami, Sakura Tazaki tanpa warna sama Iya. Norwegian Wood. Gimana kamu Norwegian Wood?
Itu kan 3,8. 3,8. Tapi aku suka banget itu 3,8-nya, aku ingat sekali ceritanya. Soalnya itu ternyata guys, Ada filmnya loh. Itu ada filmnya satu, dan itu buku paling populer di Dari Jepang. Haruki Murakami. Bener. Oh, dari Jepang juga. Di Jepang dia tuh paling populer buat dibaca sama anak remaja. Jadi kalau misalnya anak remaja ini pilih salah satu buku Haruki Murakami, yang mereka bakal pick adalah Norwegian Wood. Tapi untuk anak remaja kayaknya itu agak riskan nggak sih, karena Iya. banyak ininya adegan dewasanya. Adegan dewasa tuh Tapi bukannya orang gimana ya? orang anak-anak Jepang bukannya konsen untuk itu. Iya benar, setuju. Nggak Kayak kayak 14 tahun. Iya benar, nggak kayak kita kan konservatif ya, kalau mereka mungkin lebih ke arah Terbuka. iya mungkin. Sedikit. Oke. Oke, jadi itu. Iya. Sampai situ aja. Oke guys, itu aja video kali ini dengan tamu kita, Hai. Veronica Penny. Nanti kapan-kapan, soalnya Vero ini kerjanya jauh guys, bukan di kota yang sama kayak aku. Jadi kalau dia kembali ke sini lah, kapan-kapan kita buat video lagi dengan bintang tamu Vero. Wah, jadi tahu jadi gestar. Dan lagi doain semoga kita bisa beli buku-buku baru supaya kita betul. bisa review, Reading vlog bareng, terus review bareng. benar. Meskipun kayak kita literasi Sebenarnya kemarin kita sudah sempat ini merencanakan. mau baca The 5 People You Meet in Heaven. Oh iya benar. Dan itu ada lanjutannya ternyata teman-teman. Jadi masa? nggak cuman itu, tapi the last person you will meet in heaven gitu. Aku baru tahu. Oh, thank you ya Vero. Iya benar. Itu karyanya Siapa ya namanya? itu juga yang itu juga yang nulis Tuesday with Morris yang terkenal banget. Itu terkenal banget. Nah, lupa nama pengarangnya siapa ya? iya pokoknya itu deh guys. Nah, Nah, nanti itu aku bagus cantumkan. banget. Bukunya juga kecil sih, Iya. tipis gitu aja sih. Kalau kita yapping sampai besok ini. Iya, beda besok. Bye bye. Oke, bye bye. Terima kasih sudah nonton.